Halo, namaku Andreas dan orang di sebelahku ini namanya Randi. Kami sudah bersahabat sejak pertama bertemu di SMP sampai sekarang, saat kami bersekolah di SMA yang sama. Persahabatan kami agak beda dibanding remaja kebanyakan. Bisa dibilang persahabatan kami termasuk ekstrim karena hal-hal yang kami lakukan saat sedang bersama. Salah satu kebiasaan kami adalah saling ngeprank satu sama lain. Bukan prank biasa. Pernah di suatu malam, pintu kosku diketuk. Begitu ku buka, tiba-tiba ada banci yang langsung menerjang ke arahku, berusaha mencium mulutku. Dari luar, Randi tertawa melihatku ketakutan. Dia tahu kalau aku sangat takut pada banci. Dan malam itu, dia sengaja membayar seorang banci untuk mendatangiku. Tentu saja aku tidak tinggal diam. Aku langsung membalas keusilannya. Randi selalu membawa botol minum kemana-mana. Dan suatu hari, aku diam-diam mengambil botol itu lalu mengganti isinya dengan air kencing. Begitu Randi minum, dia langsung menyemprotkan airnya. Kok rasanya aneh banget teriaknya. Begitu ku beritahu kalau minumnya sudah ku ganti dengan air kencingku, Randi langsung muntah-muntah. Tapi kami tidak pernah menyimpan dendam. Kami tahu semua itu cuma bercanda. Agak gila, tapi gak ada niatan saling menyakiti secara serius. Kami termasuk jarang bertengkar, serius. Mungkin pertengkaran cuma terjadi ketika kami sama-sama menyukai Dea, seorang siswi dari SMA sebelah. Awalnya kami bertengkar, menyatakan diri masing-masing lebih pantas untuk memacari Dea. Tapi kemudian, kami sepakat untuk bersaing secara sehat. Kami gak pengen persahabatan kami yang sudah terjalin bertahun-tahun hancur cuma karena perempuan. Aku dan Randi paling senang mendatangi acara ramai. Salah satunya adalah perayaan Imlek di sebuah pecinan dekat rumah kami. Kami senang menikmati kemeriahan di sana, dari pertunjukan musik sampai pawai barongsai. Tentu saja kami tetap melakukan keusilan di sana. Randi menantangku untuk mengencingi sebuah mobil yang terparkir di pinggir jalan. Tanpa pikir dua kali, demi membuktikan keberanianku, aku langsung berdiri di kap mobil. Kemudian aku mengencinginya. Aku tidak memperhatikan kalau si pemilik mobil ada di dalam sampai dia marah-marah dari dalam mobil. Begitu dia hendak keluar, aku langsung berlari secepat mungkin disusul oleh Randi. Kami berlari sambil tertawa terbahak-bahak sampai sakit perut. Setelahnya giliranku melemparkan tantangan untuk Randi. Aku harus mengajukan tantangan yang lebih ekstrim. Setelah celingokan beberapa saat, akhirnya aku mendapat ide. Setelah melihat seorang pria berjalan berdua sama pacarnya. Aku menantang Randi menendang selangkangan pria itu. Berani nggak? Kalau takut nggak usah deh. Mendengar perkataanku itu, Randi tidak terima dan langsung berlari ke arah pria itu. Kemudian, menendang selangkangannya sekuat tenaga. Pria tersebut berteriak sangat kencang sambil memegangi selangkangannya. Aku nggak menyangka kalau Randi bakal menendang sekeras itu. Ya, pria itu beruntung kalau dua baksonya nggak sampai hancur berantakan. Setelah melakukan deretan kegilaan itu, kami sangat lapar. Randi mengajakku makan di sebuah restoran Chinese. Kata Randi, dia pernah beberapa kali makan di sana dan makanannya sangat enak. Ketika sedang membuka-buka menu, Randi menantangku untuk memesan ular hidup. Hah? Ular hidup? Emang ada? Tanyaku kebingungan. Ternyata benar. Restoran itu menyajikan seekor ular hidup yang sudah dihilangkan racunnya. Mungkin itu adalah menu paling ekstrem yang pernah aku ketahui sih. Tentu saja sebenarnya aku takut. Tapi di pikiranku langsung terbayang bagaimana Randi akan sangat kagum dan menganggapku keren. Kalau aku berani melakukan tantangannya. Apalagi aku juga penasaran seperti apa rasanya memakan ular hidup. Akhirnya aku setuju. Tidak butuh waktu lama, seorang pelayan datang membawakan sebuah nampan. Begitu dibuka, seekor ular yang langsung berdiri tegak ke arahku. Tubuhku bergetar. Aku takut sebab kalau aku merasa aman karena ular itu tidak memiliki bisa, tetap saja rasanya menjijikan membayangkan mengunyah seekor makhluk yang masih hidup.
Kupegang ular itu, lalu pelan-pelan kumasukkan ke dalam mulutku. Aku memasukkan kepalanya terlebih dahulu. Aku berusaha mengunyahnya, tapi mengunyah ular hidup tidaklah semudah itu. Lalu sebelum sempat kukunyah, ular itu mematuk lidahku. Karena kaget dan kesakitan, secara refleks kulempar ular itu. Mendadak sekujur tubuhku terasa seperti terbakar. Bagian dalam mulutku, khususnya di gusi bagai ditusuk-tusuk jarum. Aku berteriak sekuat tenaga. Aku ingin minta tolong tapi aku tidak mampu bicara. Di tengah kesadaranku yang mulai memudar, aku sadar kalau ular yang mematukku itu masih mempunyai racun. Kemudian aku pingsan. Aku terbangun di rumah sakit. Kupikir aku sudah mati. Aku begitu gugup dan berusaha berteriak, tapi anehnya, sekuat apapun aku mencoba, tidak ada sepatah kata pun yang keluar. Aku semakin gugup. Kemudian aku ingat bagaimana aku dipatuk oleh seekor ular berbisa. Jangan-jangan aku tidak bisa bicara karena pengaruh bisa ular tersebut, pikirku. Tapi kenyataannya jauh lebih mengerikan. Dokter mendatangiku, kemudian menjelaskan bahwa lidahku harus dipotong agar bisa ular itu tidak menyebar ke seluruh tubuhku. Dan bahwa aku beruntung masih hidup meski harus kehilangan lidah dan kemampuan bicara. Merasa tidak percaya, kubuka mulutku dan ku pegang lidahku. Benar saja, lidahku sudah tidak ada. Aku menangis sejadi-jadinya. Hanya karena satu kebodohan, aku kehilangan hal yang sangat berharga. Beberapa jam kemudian, Randi datang menjengukku. Aku berusaha berkomunikasi tanpa harus berbicara. Tapi anehnya, Randi tidak terlihat kaget saat mengetahui lidahku dipotong. Sampai akhirnya dia mengaku, "Kamu ingat mobil yang kamu kencingi kemarin? Pemilik mobil itu adalah pemilik restoran tempat kamu dipatuk ular," katanya sambil tersenyum. "Apa?" tanyaku saat kesulitan mencerna apa yang Randi coba ceritakan. Ternyata semua yang terjadi kemarin sudah diatur oleh Randi. Dia tahu siapa identitas pemilik mobil itu, menyuruhku mengencinginya agar si pemilik mobil marah padaku. Kemudian dia sengaja membawaku ke restoran milik si pemilik mobil dan memaksaku memesan ular hidup. Randi tahu kalau si pemilik restoran adalah seorang pendendam. Randi tahu kalau si pemilik restoran pasti akan membalas perbuatanku mengencingi mobilnya dengan cara menyuguhkan ular yang masih berbisa. Tapi kenapa? Kenapa sahabatku sendiri tega melakukan hal seperti itu? Ternyata alasannya sederhana. Dea. Randi ingin memenangkan persaingan denganku. Dan karena itulah, dia sengaja membuatku dipatuk ular. Dampak gigitan ular itu bisa beragam. Andai bukan kehilangan lidah, aku bisa lumpuh. Sakit parah untuk waktu yang lama, atau bahkan kehilangan nyawa. Manapun tidak masalah untuk Randi. Karena semua kondisi itu bakal menghilangkan peluangku merebut hati Dea. Benar saja, tanpa bisa bicara, aku justru membuat dia kesal dengan usahaku berkomunikasi dengannya. "Duh, gak jelas deh kamu ngomong apa," ujar Dea ketus saat aku berusaha memberitahu perbuatan Randi terhadapku. Dan tidak lama kemudian, keduanya resmi berpacaran. Bukan cuma lidahku yang hilang. Begitu pula sahabat dan gadis idamanku. Fisik dan hatiku sama-sama sakitnya. Aku harap, dengan ceritaku ini, kalian bisa belajar agar tidak nekat melakukan hal-hal bodoh hanya untuk membuktikan keberanian di depan teman-teman. Apa kalian pernah dikhianati oleh teman sendiri karena berebut perempuan? Tulis cerita kalian di kolom komentar. Thanks for watching. Jangan lupa subscribe dan tonton video lainnya dari channel Tinta Imaji. So, thank you so much bagi kalian yang selalu dukung channel aku. Bye-bye.